Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Marni. Saya mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dengan ini akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yaitu Pak Purwantoro. Yang mana di sini ada 10 pertanyaan yang akan kita jawab. Kita mulai. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian riset, permulaan masalah penelitian, tujuan manfaat penelitian. Riset ataupun penelitian adalah sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Sedangkan permulaan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal, suatu kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, dan jelas tentunya. Kemudian tujuan dari penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang menemukan jawaban-jawaban terhadap penelitian kita tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian itu adalah bisa saja bersifat teori ataupun bersifat praktis, misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang kita teliti. Kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Nah, seperti kita ketahui, di semua penelitian itu didasarkan oleh sebuah masalah. Nah, masalah inilah yang akan kita teliti. Dengan adanya masalah selanjutnya, kita akan menjawabnya di dalam penelitian. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Masalah di sini dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, seperti itu. Bisa juga disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan paling sedikitnya 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Oke, yang pertama yaitu terdapatnya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Nah, di sini maksudnya dengan seiringnya perubahan seperti sekarang ini, kita tentunya tahu kita misalkan dengan seorang pemimpin di bidang pemerintahan, tahu-tahu dia terjun ke bidang bisnis. Nah, di sini sudah adanya penyimpangan. Nah, yang awalnya dia adalah biasanya di bidang pemerintahan, tahu-tahu terjun ke bidang usaha. Nah, di sini terdapat sebuah masalah tentunya. Yang kedua yaitu terdapatnya penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, suatu rencana yang telah kita tetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentunya terjadilah sebuah masalah. Yang mana kita ketahui masalah dapat kita peroleh dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu adanya pengaduan. Di sini maksudnya kita misalkan dari sebuah organisasi, misalkan dari sebuah organisasi yang mana di sebuah organisasi ini awalnya dia baik-baik saja, aman-aman saja, tapi tiba-tiba ada pengaduan, baik itu dari luar ataupun pengaduan dari mana saja. Nah, dengan adanya pengaduan inilah kita dapat menemukan masalah tentunya. Seperti itu. Soal selanjutnya yaitu
Jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak kita teliti. Oke, pertama yaitu kemampuan yang pertama yaitu adanya kemampuan untuk dilaksanakan. Maksudnya seperti ini. Dalam penelitian tersebut kita harapkan mampu untuk kita teliti masalah yang kita temukan. Setelah kita menemukan masalah, kita harus menilai apakah kita mampu untuk meneliti dari masalah tersebut. Mampukah kita untuk meneliti masalah yang ada kita temukan? Dengan adanya kemampuan, maka dengan adanya kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut, maka membuat penelitian tersebut menjadi bermanfaat tentunya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu memberikan sesuatu yang baru. Yang mana memberikan sesuatu yang baru di sini maksudnya masalah ataupun masalah yang kita teliti itu belum pernah diteliti oleh siapapun, belum pernah diteliti sebelumnya, belum pernah diungkap sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan memberikan sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu etis dan relevan. Nah, maksudnya di sini etis dan relevan dalam sebuah penelitian haruslah sesuai dengan norma ataupun aturan. Yang mana jangan sampai nanti di dalam penelitian kita terdapatnya membongkar aib seseorang ataupun kelompok. Nah, kita harapkan di dalam penelitian kita tidak terjadinya seperti itu, tidak menemukan yang seperti itu tentunya. Soal selanjutnya yaitu, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan alasan jawaban Anda. Penelitian tidak harus menggunakan hipotesis, karena pada beberapa penelitian variabel yang digunakan tidak banyak, hanya satu, sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Nah, penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis biasanya adalah penelitian yang hanya terdiri satu variabel dan bersifat deskriptif. Menurut saya seperti itu. Yang soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, hipotesis di sini maksudnya adalah rumusan jawaban ataupun anggapan jawaban sementara dari masalah yang akan kita teliti. Nah, seperti itu. Maksudnya di sini setelah kita mendapatkan masalah, setelah kita mendapatkan masalah dan kita akan menelitinya. Nah, sebelum akan meneliti, kita mendapatkan tujuan sementara, hasil dari masalah sementara, seperti itu maksudnya. Itu yang disebut dengan hipotesis, yang mana ada beberapa hal yang didasari oleh penelitian, yaitu teori yang telah mapan. Yang kedua, fakta empirik ataupun informasi yang diketahui dari penelitian terdahulu yang sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu konsep ataupun teori ataupun asumsi yang muncul dalam rangka melengkapi teori dan fakta empirik di atas agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang dihadapi. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya hipotesis itu tuh merujuk kepada hasil-hasil sementara yang kita dapatkan dari studi yang sebelumnya, dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Dan kita melanjutkan penelitian kita. Nah, yang ke soal selanjutnya yaitu dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Menurut saya sangat penting. Yang mana karena tahap pengolahan data penelitian ini menjadi penting mengingat hasil dari tahap ini merupakan pengujian dari sebuah kebenaran penelitian.
Yang mana sejarah sederhana, ketika kita dapat diperoleh dari data yang kita peroleh itu berupa angka, maka olahlah menggunakan analisis kuantitatif. Sedangkan jika data yang kita dapat berupa uraian deskriptif, misalkan bukan angka, maka analisis ini mendekati kualitatif. Nah, walaupun terkadang pengolahan data menjadi ini biasanya menjadi beban bagi peneliti. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu sebutkan setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Nah, di sini maksudnya adalah interpretasi data adalah hasil analisis data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dibuat rekomendasinya. Penulisan interpretasi data menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh pembaca ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan, yang mana interpretasi data sudah menunjukkan proses pengolahan data lapangan yang diperoleh sehingga laporan tidak boleh menunjukkan adanya data yang mentah. Seperti itu maksudnya. Demikian jawaban 10 soal UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Pak Purwantoro. Saya Lina Marni, NIM 2025223, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.